Jadi Niskala sendiri Pak, Niskala 102 ini satu HST-nya kita pakai HST Jepang Pak. Biasanya kan beli yang kebanyakan itu yang padi ya padi, jagung ya jagung. Sekarang kalau padi dan jagung itu penggunaannya satu bodi atau beda? Komentar operator saya, waktu saya ajak ke demo kombainnya di Mojokerto sana, ketika panen padi ini hasilnya bagus. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, pada edisi sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu mesin pemanen kombinasi atau kombin harvester yang dijual oleh PT Visi International Tbk, yaitu Niskala 102. Kali ini kita masih membahas seputar Niskala 102, tapi dari sisi pengguna. Bagaimana performa Niskala 102 jika dijadikan atau dikerjakan atau digunakan di lapang dan dijadikan andalan sebagai usaha jasa sewa kombi. Saat ini telah hadir bersama kita para narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Yang pertama di depan saya ada Mas Farid Fuad atau Mas Farid Fuadi yang biasa dipanggil Mas Farid. Beliau merupakan seorang pengusaha muda atau juragan muda kombi yang baru merintis mesin kombi dan pilihannya yang utama adalah Niskala 102. Beliau berasal dari Jombang, Jawa Timur. Narasumber kita yang kedua, di samping kiri saya ada Mas Irwan yang gemoy. Beliau merupakan advisor and trainer BC Agriculture Machinery and Equipment PT Visi International Tbk. Nah, seperti apa ceritanya? Ikuti perbincangan saya bersama beliau berdua. Mas Farid, Mas Irwan, Halo Pak. selamat datang di podcast Pojok Pak Kumis. Ya, ini namanya podcast Pojok Pak Kumis. Pojoknya Pak Kumis ini, bukan pojoknya lain. Ya. Gimana kabarnya Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak. Saya panggil Mas Farid aja ya? Iya, Mas Farid aja. Karena masih muda nih. Ya, Iya. masih muda. Ya Mas Irwan ya? Masih muda, ganteng lagi. Juragan muda. Duitnya banyak nih Mas Irwan. Amin. Kapan aku jadi juragan kayak gini ya? Juragan muda. Kalau beliau ini merupakan tokoh, seorang apa ya? Trainer Mas Oh Farid, iya, ya. iya. Kalau di sepak bola apa namanya? Coach ya? Coach. Pelatih ya? Pelatih anjing apa pelatih apa? Pelatih Tim teknis. Oh, tim teknis. Oke. Kita tadi kan ini Mas, mau pada edisi yang lalu itu kan Mas Irwan, Mas Farid, ini kan. Saya ada narasumber namanya Pak Eko Jumantoro. Beliau ini kan ahli di bidang permesinan. Iya. Dia sudah melalang buana ke sana. Mesin sekecil apapun beliau tahu detail. Nah, menerangkan juga detail. Tapi saya pengen hari ini, Mas Irwan, saya pengen membuktikan kepada customer atau penggunanya, benarkah yang disampaikan beliau itu seperti yang diutarakan yang kemarin-kemarin gitu ya ceritanya. Cuma sebelumnya kita bicaranya nanti Niskala 102, oke ya? Karena kita tahu bahwa mesin kombi ini kan merek lain banyak ya Mas. Iya Pak. Nah, nanti saya pengen mengorek dari juragan muda ini dulu, ya lah.
bagaimana ceritanya gitu kan ya. Nanti secara teknis nanti Mas Irwan ya. Cuma sebelumnya gini, dari nama dulu Mas. Nah, ini kita nggak bicara kombi dulu, dari nama sudah saya ada apa itu singkatannya, Farid. Apa itu, Pak? Penggunaannya kan Niskala. Ya, Iya. Farid. Kalau barangnya itu Niskala, bukan yang lain, Farid itu singkatan Fa insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farid itu ya. Masuk ini ya, masuk Pak Eko nya nggak ada. Masuk Mas Irwan, atau masuk Pak Kumis gitu. Masuk Pak Kumis ya. Kemudian yang belakangnya ada lagi Mas Irwan, Fuadi. Nah, itu. Kalau nanti ini skalanya sudah banyak, ya pengguna punya banyak, Fuadi, fulusnya akan datang sendiri. Masuk Pak Kumis. Jadi pakailah ini skala. Masuk. Terus ceritanya sebelum kita membahas ke skala khususnya Iya, Mas Pak. Farid. Kan Mas Farid ini sebagai pengusahanya, gitu ya Mas Irwan ya. Iya. Kan punya apa itu? Kalau driver itu istilahnya apa? Operator, Pak. Operator. Operatornya itu sampai saat ini kalau menjalankan Niskala itu, kalau mobil suspensinya gimana, Mas? Empuk, lebih enak dibanding yang lain atau bagaimana? Menurut pengakuan mereka? Kalau dari operatornya sih memang lebih nyaman pakai Nyaman Niskala, ya? iya. Wah, lebih empuk gitu, misalkan Lebih empuk. pakai mobil atau motor itu skoknya semakin Iya, betul-betul kan ya? itu apa joknya untuk operator kan ada Ada setelahnya. Iya. Wah. ada apa shock breakernya juga. Itu yang mau saya hubungkan dengan singkatan namanya Irwan. Oh iya. Oh, ada juga. Ada, bukan hanya Mas Farid saja, Irwan. Itu operatornya. Wah, gini kan? Iya. Irwan, enak rasanya seperti perawan. Iya, masuk. Bisa. Cocok ini, ada semua ini. Ya, sebenarnya ada semua. Kalau saya coba Masuk. tapi interview dulu ya. Iya. Karena ini ada melon, ada semangka, ada kopi, ada imelan. Iya. Sambil kita makan, sambil kita ngobrol. Ya, Siap. tempatnya enak, asri kan? Nggih. Kita bicara yang enak-enak dulu. Kembali Mas Farid, saya ke Mas Farid dulu nih. Iya, Pak. Sekarang kita nanti biar lagi ya. Pokoknya agar cocok, masuk Pak Kumis. Saya ke Mas Farid dulu deh. Sebelum ini kan saya dengar kan Mas Farid ini sekarang lagi menekuni atau menggeluti usaha bisnis kombi. Ya. Iya, Pak. Ini sebelumnya, sebelum terjun ke kombi ini ada usaha yang lain atau profesi yang lain setelah ini? Oh iya, Pak. Sebenarnya kalau usaha saya yang sebelumnya itu sangat berbeda dengan ini pertanian. Apa itu? Ini Pak, berhubungan dengan IT, jadi networking lah. Kita ini distributor untuk masalah kabel fiber, keperluan server, seperti itulah. Oh, semacam Iya. ada kayak wifi gitu ya? Iya, betul sekali. Iya. Beda Mas, relnya beda. Ini, Pak. Ini ke sini, Ya. ini ke sini. Kapan ketemunya? Di sini ketemunya. Ada di skala masalahnya. Iya. Di sini. Iya. Di skala ada kabelnya juga loh. Ada. Iya kan? Tempat-tempat itu listrik kan ada. Ini sekarang nanti dikasih wifi juga. Siap. Nggak usah wifi, GPS sudah kok ya. Iya, Bocorannya sudah. ada kok, Pak. Sudah ada. Bocorannya ada. Baik, berarti sebenarnya jalurnya beda ya Mas Farid? ya? Jalurnya beda. Nah, yang saya agak penasaran ini jalur beda. Terus baru kenal pertama, merintis ini baru ya? Baru. Sebelumnya belum pernah terjun ke permesinan ini untuk pemahaman ini? Permesinan dan pertanian baru, bener-bener baru. Baru ya? Iya. Fresh ya berarti ya? Fresh. Tapi berani gitu ya? Iya, berani. Nah ini Mas, modalnya nggak sedikit loh. Iya kan? Modal untuk beli mesin itu aja ratusan juta ya Mas? Iya. Berani namanya. Mungkin Mas, ada apa ya? Ada ceritanya atau ada alasannya kenapa kok milihnya justru usaha permesinan atau mesin kombi ini, tidak usaha yang lain? Ya kan rental ada, Iya. rental mobil, jasa apa, jasa ini. Toh jenengan kan sudah punya modal yang segitu banyak, gede gitu. Kenapa nggak sayang kok? Kenapa? Ini alasannya apa? Kalau
cita-cita dari dulu sih Pak. Sebenarnya saya dulu memang punya impian bikin pertanian dengan peralatan-peralatan yang modern. Iya, masuk ini Mas Kemarin ya ini ya. Oke, berarti alasannya pengen membuat pertanian Indonesia semakin maju Iya. dengan peralatan yang modern. Benar sekali. Seperti kombi yang sekarang Iya. ini. Oke, berarti berani memberanikan diri dengan modal yang gede, Iya. yang besar, tapi dengan harapan pertanian Indonesia semakin maju. Benar Khususnya sekali, di Tumbang, Pak. ya. Iya. Tumpah darah Mas Farhannya. Iya, Tanah air. Tanah air. Cikal bakal. Cikal bakalnya. Oke. Ini sebenarnya cita-cita yang sangat mulia Mas Irwan, ya kan. Masih muda, pemikirannya jauh ke depan, ya kan. Ya lagi-lagi tidak banyak orang yang seperti Mas Farid ini, tapi perlu kita contoh. Barangkali ini Mas Farid kan bisa jadi inspirasi bagi Oh iya. kaula muda yang lain atau juragan-juragan muda yang lain yang mau berinvest kan bisa meniru caranya Mas Farid ini kan. Oh iya, Pak. Walaupun tidak dari permesinan. Iya. Ya. Kalau kuliahnya dulu jurusan apa? Kalau kuliah saya dulu ini sarjana ekonomi akuntansi Pak. Malah. Iya. Ya, beda lagi toh. Beda lagi. Iya. Tapi tugasnya benar, Pak. Akuntansi, ya. Iya, akuntansi. Terus sebelumnya ke Kombin ini ke IT, iya. Sekarang ke mesin. Mesin. Wah, Jalila ini gajah ya Mas. Kalau Mas Irwan sendiri? Basic kulo, Pak. Kulo teknik mesin, Pak. Oh, ini pas. Pas. Karena memang jurusannya begitu. Iya. Terus ini selama ini kalau menurut Mas Farid sendiri sekarang mengacu kepada peluang. Kalau menurut Mas Farid ini untuk usaha Kombin ini bagaimana sih saat ini menurut Mas Farid? Untuk peluang sih memang tidak seperti dulu Pak. Tapi saya diinfo-info sama ini sih petani-petani. Memang dulu ini kombain ini masih jarang kan. Ya. Nah, sekarang kan kombain sudah banyak. Iya. Jadi memang crowded sih. Tapi saya pakai Niskala ini karena Niskala ini kan bisa padi dan jagung. Oh, dua. Iya, Dua jadi crop ya. iya jadi ketika padi crowded kita bisa ambil yang jagung, bisa panen yang jagungnya. Sekarang kok kenapa? Ini kan terbilang merintis ya. Iya. Merintis baru dari IT kemudian ke permesinan termasuk yang Kombin ini. Kan bagi Mas Farid ini sesuatu yang baru. Iya. Yang nol kan, yang Iya, belum tahu nol. sama sekali. Iya. Kok tidak milih yang merek yang lain? Kenapa kok langsung milih Niskala ini? Dari mana infonya atau bagaimana? Iya, saya ini Pak, diinfo sama kakak sama saudara lah. Pernah ini mengetahui hasil dari kombain Niskala ini kok bagus. Oh, sudah ada buktinya. Ya, beliau menyarankan saya untuk menggunakan kombain Niskala. Dibanding dengan yang merek lain ya. Ya, dan saya kan nol Pak, nggak ngerti sama sekali. Sama. Iya. Sama. Makanya saya tanya ini. Iya, Nanti kita tanya ke ahli iya. Mas. Ya, ini saya Dan masalah itu. kebetulan orang-orang Niskala ini baik-baik Pak. Gitu. Dia bisa ngasih masukan, bisa menuntun lah intinya. Oh, berarti ada pendampingan. Ada pendampingan. Jadi kan siapa sih Pak yang mau investasi segede gitu terus rugi kan nggak mau kan Pak. Betul. Setuju, Kayak setuju, gitu. setuju. Jadi mereka ini mau mendampingi kita untuk memberi pengetahuan masalah pertanian untuk yang saat ini kayak gitu Pak. Iya. Oke, saya setuju Mas Farid. Jadi kalau saya sebagai Mas Farid memang harus berpikir tidak 7 kali, mungkin 70 kali ya akan mengeluarkan modal yang segitu gedenya. Ya, benar. Padahal kita itu pemahaman tentang community masih nol. Masih nol. Ya kan? Iya, betul, Kalau tidak Pak. ada pendampingan, kita kan nggak berani gitu. Iya. Nah, memang info dari luar atau dari saudara itu kalau di selain Niskala itu tidak ada pendampingan semacam itu? Belum ada Pak. Belum ada ya? Belum ada. Memang dari sekarang ke Mas Irwan ya. Iya. Kalau dari Niskala itu menurut atau SOP atau apa ya Iya. dari timnya Mas Irwan sendiri memang
wajib ada pendampingan atau bagaimana Mas? Bisa ceritakan? Kalau dari kita sih sebenarnya bukan wajib Pak, itu udah fasilitas Pak. Oh, termasuk apa Iya. ya? Layanan after sales kami. Kelebihan ya, Iya. jadi yang dimiliki oleh timnya Niskala ini. Iya. Jadi memberikan apa ya? Pengertian, pendampingan, Iya. pengetahuan utamanya yang masih Ya, awam ya. masih Iya. awam. Oke. Berarti salah satu daya tarik sendiri kemungkinan ya Mas Farid ya. Iya. Saya mau invest sekian ratus juta. Iya. Ini. Sekarang yang dibeli Mas Farid kemarin itu kan ada, kalau nggak salah seperti edisi yang lalu dengan Pak Eko itu ada 3 macam ini ya Mas Irwan, 3 macam paket ya. Iya. Oh benar. Apa bisa diulang Mas? Sorry, 2 macam paket Pak. Ada 2 macam ya. Padi satu, paket padi ya, yang leader padi Leader padi. dan juga leader jagung. Oh. Pak Farid ambil dua-duanya. Mas Farid ambil berarti- dua-duanya. Berarti Mas Farid ambil paketan yang 2 itu ya. Iya, bisa jadi padi, bisa bisa jagung. padi, bisa Ya. jagung. Memang ini ya Pak, selama ini pilihan Mas Farid itu ambil dua-duanya memang ada apa ya, potensi untuk konsumennya memang ada semua atau mumpung harganya ada itu kita ambil semua ya. Uangku masih banyak kan gitu ya. Siapa tuh ya? Masih Atau kasihan sama petugasnya. Dan target. Gimana? Bisa diceritakan Mas Farid? Enggak Pak, kita kan biar pangsa pasar kita lebih luas. Nggak melulu padi, Satu jadi komoditas ya betul, jadi bisa jagung juga. Dan dari yang setahu saya sih, dan dari komentar operator saya, waktu saya ajak ke demo kombainnya di Mojokerto sana, ketika panen padi ini hasilnya bagus. Dan selama ini merek-merek lain kayaknya masih kalah jauh kayaknya. Iya. Masuk Mas Irwan. Masuk. Kalau keistimewaannya Niskala sepengetahuan selama ini setelah membeli unitnya, kemudian ada operatornya dipakai untuk kerja lah istilahnya. Iya. Di antara mungkin apa ya, barangnya atau bagaimana itu menurut Mas Farid ini keistimewaan Niskala 102 ini apa saja Mas? Kalau untuk build quality-nya sih saya rasa oke lah, bagus untuk build quality. Terus kemarin kan pertama saya uji coba itu kan habis saya beli kan nggak saya buat ngerjakan di Jombang, tapi langsung kerjakan ke Ngawi. Tidak di Jombang? Enggak. Tapi malah di Ngawi ya? Iya, Di daerah malah- Banten? iya. Kenapa itu Mas? Itu karena kan Ngawi terkenal lahan dalam. Jadi Oh, saya ingin sudah sering membuktikan dipakai untuk kombin di daerah Ngawi. di Ngawi, Ya. sehingga tanahnya itu semakin dalam. Iya. Kenapa kok berani menguji sana itu? Istimewanya Niskala itu dibanding yang lain. Kalau yang lain nggak berani dalam, kok Niskala berani itu menurut Mas Farid kenapa? Karena kalau secara teknis sih mungkin Mas Irwan yang lebih paham. Tapi kalau Nah, coba ini kita tanya, Iya. kita tanya pada ahlinya. Kenapa Mas? Karena Mas Farid kan membuktikannya tidak di Jombang. Padahal beliau ini kan rumahnya Jombang. Iya. Kemudian lahan pertanian di Jombang juga ada. iya, Tapi kenapa kok di Ngawi yang lahannya itu dalam dibanding dengan Jombang? Mungkin secara teknis bisa dijelaskan Mas Irwan. Jadi Niskala sendiri Pak, Niskala 102 ini satu HST-nya kita pakai HST Jepang Pak, powernya. Oh, powernya. Iya, 52 cc R Kanzaki Jepang Pak, Kanzaki. Jadi power dari situ. Oh, oke. Yang kedua, kemarin sempat kita singgung juga di konten kita, tinggi sasis ketinggian Dari itu juga, tanah? iya, itu sudah cukup mumpuni untuk di lahan dalam. Lebih tinggi berarti ya? Atau lebih ya, gimana? lebih tinggi Pak. Jadi kita mampu di lahan dalam untuk itu. Jadi yang ketiga, lebar tapak roda karet kita. Mungkin nyebutnya crawler lah. Ya, yang seperti apa itu ya? Tank itu ya? Iya, roda iya. tank. Roda tank itu ya? Kita di Indonesia sekarang paling lebar Pak. Ada berapa sentimeter? atau 60 cm. Kalau yang Pasaran 50-55 cm. pengaruhnya apa itu? Sama ini yang tadi dibilang kedalaman tadi kok berani? Pengaruhnya? Jadi semakin lebar tapak yang menyentuh tanah, tekanannya kan semakin merata Pak. Oh, Jadi tekanannya semakin kecil. Oke, masuk akal juga Mas Farid. iya. Diterangkan secara teknis ya, Iya. bukan asal-asalan menjelaskan Iya. gitu. Berarti
tapaknya semakin lebar, dia semakin berani ke Nggih. dalam. Iya. Kemudian yang tadi yang disebut HST apa tadi? Kanzaki, Pak. HST-nya tadi karena itu merek Kanzaki, Jepang, dia powernya lebih kuat gitu ya. Iya, Bila kita di dalam. 52 cc. Kita cukup besar lah di dalam situ. Oke, berarti ada penjelasan yang secara teknis mas. Oh iya 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 iya. Berarti kayak kalau misalkan di mobil tuh banyak semakin kayak radial tuh ya. Masuk. Anti selip berarti. Anti selip. Anti selip. Masuk juga ini Pak. Mas. Jadi makanya kemarin berarti dari saudara itu menginformasikan atau dari kakak ya? Iya. Udah pernah, udah ngerti, buktinya sudah ada, kemudian tertarik, Iya. dan kebetulan dari petugasnya juga ada pendampingan, Iya. apa ya memberikan informasi, ya pelatihan dan lain sebagainya, Iya. sehingga harganya berapa Sela? Kalau yang ngambil dua-duanya? Iya. Ini sih Pak, apa? Kualitas hasil panen itu lebih bagus. Tapi info dari kakaknya sudah membuktikan. Kalau saya belum dapat info dari mana-mana, nol juga. Apa yang kita dapat? Supaya saya tertarik beli ini skala. Jadi untuk spare part mulai bulan lalu, Pak, kita kan juga jualan dari awal tahun lalu, Pak. Bulan lalu kita sudah distribusikan ke seluruh Indonesia.